Turning our hearts to the
Shalom generasi muda yang hebat, Goal CC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, dan talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam Goal CC, ibadahnya setiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan percayalah generasi muda Makassar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saudara dan saya diberkati oleh Tuhan, amin. Amin. Untuk itu sebelum mulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami berterima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Tak habis-habisnya dalam hidup kami, rahmat-Mu selalu baru, selalu ada setiap pagi, setiap detik, setiap waktu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dengan apakah akan kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu? Sebab hanya dengan memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Oleh sebab itu berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah semua jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati setiap kami, biarlah Roh Kudus memenuhi setiap hati kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus melawat kami, biarlah Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Satu-satunya sumber dari segalanya. Katakan kau kebenaran, kau kebenaran yang selalu ku pegang. Amin. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Sebab ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari kita lihat pujian ini dengan senang hati, dengan penuh sukacita. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Katakan kau kebenaran kami, kau kebenaran yang selalu ku pegang. Amin. Kau keyakinanku untuk angkat tanganmu bagi Tuhan, katakan terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Sebab kami tahu, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab hidup kita tak sama lagi, kita telah ditebus oleh darah yang mahal. Untuk ku hidup hanya menyenangkan. Katakan kau alasan
hidup hanya menyenangkanmu. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkanmu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Lambaikan tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Come on, yes, woo. Mari kita puji Tuhan kita. Sama-sama katakan, besar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Katakan iman, iman berikan ku kekuatan, yes, untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama rohmu, bersama rohmu, ku pasti menang. Tanganmu katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Yes. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan kita. Amin saudara. Yes. Bersama-sama katakan, akan biarkan percobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, amin. Serupa dengan gambar. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, bersama rohmu. Kita pasti apa saudara? Ku pasti menang. Mari lebih lagi katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sebab kita punya Allah yang besar saudara. Kita punya Allah yang sungguh ajaib. Yes. Sebab bersama rohnya tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Amin saudara. Yes.
hatimu memuji Tuhan kita. Mari sama-sama dengan saya katakan. Tinggi dan memuji-puji sorak kemuliaan. Oh, sorak dengan segenap hati Raja keagungan. Mari jemaat Tuhan dengan lebih baik katakan. Tinggi nama puji-puji hormat kemuliaan. Sorak, sorak dengan segenap hati Raja keagungan. Katakan Raja. Raja keagungan. Lagi katakan Raja keagungan. Raja, Raja keagungan. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita, saudara. Puji Tuhan, mari beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan, saya persilakan kita semua untuk duduk kembali. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam di hadirat Tuhan. Sebab kata firman Tuhan, mereka yang meminta, mereka akan menerima. Mereka yang mencari, mereka pasti mendapat dan menemukan. Mari kita minta Dia untuk menaungi setiap hati kita. Yes. Mari dalam lebih-lebih kita masuk dalam hadirat Tuhan. Datanglah saat ini Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu.
Mari jemaat Tuhan saja yang katakan, ku sembah. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau Allah yang sungguh kudus Tuhan. Yes Jesus, penuhi setiap hati kami dengan lawakan-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan lagi katakan, ku sembah. Engkau melihat setiap kami Tuhan yang mengundang Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau melihat hati kami Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia. Mari jemaat Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Sama-sama kita mau katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu buka suaramu, kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan namanya, kita mau bersyukur untuk setiap hal yang Dia lakukan dalam hidup kita, untuk setiap baik buruknya, kita mau sama-sama percaya Dia Allah yang selalu merancangkan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Mari angkat pujian dan syukurmu saudara. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, sebab Kau yang kudus. Kami mau bersyukur untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu, untuk Tuhan, buka suaramu, jangan diam. Kita mau sembah Allah kita, sebab Dia begitu baik dalam hidup kita. Mari katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu. Terima pujian, terima sembah kami. Haleluya. Sungguh Kau kudus.
bisa menjauhkanmu dari kasih. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Yes. Yang meriah buat Tuhan Allah kita. Amin. Amin. Haleluya. Segala kemuliaan hanya kami naikkan kepadamu Tuhan, dan kami yakin Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Kami sudah meninggikan memuliakan namamu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hambamu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut tidak hambamu adalah isi hatimu semata-mata Tuhan. Urapi setiap kami yang hadir di tempat ini. Berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengarkan, terlebih lagi kami mau menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ucap syukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Kita beri tepuk tangan, aplaus buat tim pemuji dan penyembah Tuhan di tempat ini. Haleluya. Shalom. Kurang keras. Shalom. Yes. Coba lihat samping kiri kanannya, ngomong kalau yang cowok engkau ganteng banget hari ini, yang cewek engkau cantik banget hari ini. Ya, supaya ada senyum-senyum sedikit. Itu ya. Percaya atau tidak, kalau kita memberkati teman kita melalui perkataan kita, itu bisa membuat ketampanannya naik 100%. Nah gitu ya, kecantikannya naik 100%. Coba aja puji di sebelah kiri kanannya. Dia akan merasa sangat cantik. Gitu ya. Oke, kita akan belajar sore hari ini, masih dengan seri belajar kita tentang tema The Mind. Ya, kalau kita belajar minggu lalu tentang opini, gimana kita harus, memang kita tidak hidup di atas opini orang, tetapi kita harus perhatikan juga apa yang orang katakan tentang kita. Karena kita adalah wakil dari Tuhan. Karena kita adalah representatif atau memperlihatkan bagaimana Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Makanya kita perlu membangun opini yang benar. Nah, kita sudah belajar tentang itu. Jadi kita tidak bisa serampangan hidup. Engkau anak-anak muda, nggak boleh serampangan hidup. Ya, kita sudah belajar minggu lalu kalau misalkan engkau keluar dari tempat ini, tiba-tiba engkau keluar dari tempat ini, terus kemudian kau pukul orang tanpa sebab. Kira-kira ini di dalam ini diajarin apa? Maka opini orang bangun di tempat ini engkau diajari kekerasan. Ya, tetapi kalau engkau keluar dari sini, mungkin kemudian engkau menemukan orang yang meminta-minta dan engkau memberi, wah ini pasti dari gereja. Nah seperti itu. Kita sudah belajar tentang opini itu kemarin. Nah kita belajar lagi sore hari ini. Belajar tentang the mind atau renew. Atau pembaharuan hidup. Atau mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita buka Roma 12 ayat 2. Ayat ini sudah sering sekali saya katakan. Tetapi mari kita sore hari ini belajar lagi bersama-sama. Karena ada Tuhan, ada pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan buat engkau dan saya. Yang setuju katakan amin. Roma 12 ayat yang kedua. Saya jemput semuanya bangkit berdiri, kita baca bersama-sama untuk menghormati firman Tuhan. Sudah ketemu? Belum? Oke, sudah ketemu di atas sana. Kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah saya akan membahas tentang, silakan duduk. Ayat yang kedua, di bagian A-nya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sampai di situ, karena kalau kita bicara sehingga kamu dapat membedakan, itu merupakan konsekuensi kalau pikiran kita sudah dirubahkan. Ya, setuju katakan amin. Makanya dikatakan di sana, kalau pikiran kita berubah, cara pandang kita berubah, hati kita berubah, maka kita bisa tahu, oh yang ini berkenan kepada Tuhan, oh yang ini enggak. Oh yang ini sempurna. Nanti kita akan membahas masalah sampai ke situ. Karena itu berbicara tentang nanti bagaimana motivasi kita di hadapan Tuhan. Tetapi saya akan berbicara mengenai bagian A-nya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah kalau kita bahas di sini, ada yang menarik kalau kita buka di dalam versi yang mudah dibaca. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya Alkitab mobile, yang tulisannya dari sabda.org, di dalam itu kalian bisa download namanya FMD, versi mudah dibaca. Roma 12 ayat 2, saya bacakan. Dia ngomong begini, janganlah mengubah dirimu menjadi seperti orang di dunia ini. Tetapi biarlah Allah
mengubah bagian dalam dirimu dengan cara berpikir yang baru. Ya, perhatikan. Dulu saya sering katakan begini. Kekristenan itu bukan modifikasi perilaku. Yang setuju katakan amin. Kekristenan bukan engkau dimodifikasi dengan berbagai macam peraturan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Bukan. Karena kekristenan berbicara tentang transformasi hidup. Makanya yang dirubahkan adalah dari dalam menuju ke keluar. Bukan dari luar ke dalam. Karena kalau dari luar ke dalam kita akan menjadi orang legalis. Dan apa yang terjadi kita akan mirip seperti orang-orang Farisi zaman pada saat Yesus, seperti waktu zaman dulu. Ya, angkat tilam tidak boleh. Menyembuhkan orang tidak boleh. Serba tidak boleh semuanya. Nah, kita akan menjadi orang seperti itu kalau kita berbicara tentang modifikasi perilaku. Yang dirubah di luarnya saja. Tetapi kekristenan itu bicara tentang transformasi hidup. Yang dirubahkan di ayat yang tadi 12 tadi, di versi mudah dibaca dikatakan begini. Biarlah Allah mengubah bagian dalam dirimu. Selalu dimulai dari dalam. Itulah Yesus kalau dia ngomong, orang yang perbendaraannya baik, dia akan mengeluarkan tutur kata yang baik. Orang yang perbendaraannya jahat, dia akan mengeluarkan yang jahat di perilakunya. Hal ini sama buat kita semua. Makanya Tuhan akan merubah kita dari dalam. Saya mau kasih tahu sebelum saya melangkah lebih jauh. Dia merubah, Tuhan merubah bagian dalam kita. Kita nggak mungkin sendiri. Kita butuh yang namanya Roh Kudus. Makanya Roh Kudus diberikan kepada kita, tinggal di dalam hati kita, supaya apa? Dia merubah dari dalam. Nah, saya nggak akan melanjut ke situ, tetapi saya mau begini. Dikatakan pada saat kita percaya sama Yesus, dia memberikan kita hati yang baru. Hati di sini, saya sudah katakan minggu lalu di seri khotbah yang pertama, dikatakan hati itu bukan berbicara masalah organ. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi kalau sakit hati, saya sudah katakan sakit hati nggak pernah ada orang gorek kepala, padahal prosesnya ada di kepala. Cuman rasanya ada di sini. Ya, kita sudah belajar itu minggu lalu. Hati di sini bukan organ. Jadi makanya nggak mungkin kalian, Tuhan memberikan saya hati yang baru. Lalu kemudian engkau pergi dari sini, engkau pergi ke dokter. Dokter tolong operasi saya berikan saya hati yang baru. Nggak mungkin. Karena hati di sini berbicara tentang cara berpikir kita. Yang dimaksudkan dengan pembaharuan budi di sini adalah cara berpikir yang baru. Sama-sama ngomong, cara berpikir yang baru. Yes. Karena seringkali begini. Seringkali yang menjadi masalah bukanlah masalah itu sendiri. Tetapi cara berpikir kita yang menjadi masalah. Saya ulangi lagi. Seringkali yang menjadi masalah bukan masalah itu sendiri. Tetapi cara berpikir kita lah yang masalah sesungguhnya. Ya. Nah, kita akan mulai belajar. Di ayat yang ketiga menariknya begini. Di Roma yang kedua, Paulus ngomong seperti ini. Di ayat yang ketiga, coba lihat. Paulus memulai pengajarannya, dia ngomong begini. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, perhatikan, ini cara yang pertama. Janganlah kamu memikirkan, tadi kita sudah berbicara perubahan pola pikir. Nah, ini yang pengajaran pertama yang Paulus kasih tahu sama kita. Hei, dalam hatimu kamu jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Nah, ini menarik. Ya, seolah-olah Paulus itu mau ngomong begini. Mengapa Paulus berkata kepada kita supaya kita tidak memikirkan hal-hal yang lebih tinggi, yang patut yang kita pikirkan. Ini adalah awal langkah daripada kita memulai cara berpikir yang baru. Cara berpikir yang sesuai dengan kebenaran firman. Ya, karena memikirkan, mengapa Paulus ngomong seperti ini? Dia ngomong begini. Karena memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kita pikirkan, perhatikan, akan memunculkan dua ekstrim dalam hidup kita. Akan memunculkan dua pola pemikiran yang sangat bertolak belakang tetapi sangat mematikan dalam hidup kita. Dan kita akan bahas sore hari ini. Yang pertama, kalau kita memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari patut yang kita pikirkan, ekstrem yang pertama yang muncul adalah, yang pertama, engkau akan merasa kurang percaya diri. Atau lack of confidence. Bahasa BTP-nya itu minder. Sama-sama ngomong minder. Yes. Paulus ngomong, hey, jangan memikirkan yang lebih daripada apa yang patut kamu pikirkan. Kenapa? Karena kalau kamu berpikir seperti itu, apa yang terjadi? Engkau akan minder. Kurang percaya diri. Saya mau kasih contoh di dalam Alkitab.
di dalam Alkitab. Ya. Biasanya orang yang lack of confidence atau minder itu, dia akan merasa tidak mampu. Karena apa? Biasanya latar belakangnya. Latar belakangnya, tingkat pendidikannya, dan lain sebagainya. Nah mungkin sore hari ini, engkau juga merasa seperti itu. Terutama maaf nih, Kak saya bukan dari universitas yang terkenal. Saya juga sama. Gitu ya. Kalau ditanya, Kak dari universitas mana? S1 saya dari gotong royong. Itu aneh juga, ada universitas gotong royong. Iya, karena kami gotong royong bikin skripsinya. Gitu. Gitu. Ya. Ada seperti itu. Nah perhatikan bahwa, contoh di Alkitab, ya, ada yang tahu Gideon. Gideon itu salah satu hakim-hakim. Bukan Gideon bapaknya Geral. Ya, itu namanya juga Gideon. Tapi bukan yang itu. Ya. Jadi Gideon itu siapa yang tidak kenal sama dia? Salah satu tokoh Alkitab, salah satu hakim-hakim yang ceritanya di antara banyak hakim-hakim, dia termasuk yang paling panjang. Paling panjang kedua setelah Simson. Nah, Gideon ini latar belakangnya dari suku yang terkecil dan dia paling muda. Nah, biasanya orang kurang percaya diri kenapa? Karena masih muda. Engkau dan saya mungkin di tempat ini masih muda. Ya. Mungkin kita sering seperti itu. Kita kurang percaya diri. Tapi nanti lihat, saya kasih solusinya. Ya. Gideon, bayangkan Gideon masih muda. Dia bisa menjadi hakim di Israel selama 40 tahun. Selama 40 tahun Gideon menjadi hakim. Tidak ada yang berani ganggu dia. Sama sekali gak ada yang berani ganggu bangsa Israel. Selama 40 tahun nyaman bangsa Israel. Sorry sebentar, Jay tolong lampunya itu mati, mixernya itu di belakang. Mixer lampunya mati. Nah, makanya agak sedikit ini ya. Nah, bayangkan selama 40 tahun tidak ada yang berani ganggu Gideon. Gideon menjadi hakim dan betul-betul Israel itu aman. Padahal pertama-tama kalau kita baca nanti di Hakim-Hakim 6. Hakim-Hakim 6, 8 sampai dengan 8. Waktu Gideon disuruh sama Tuhan, dia nolak. Kenapa? Kurang percaya diri. Nah, biasanya orang yang memandang rendah dirinya, orang kurang percaya diri. Ya, begitu disuruh sama Tuhan, dia akan banyak sekali alasannya. Tuhan, jangan saya ini nggak bisa. Saya masih terlalu muda. Saya masih kurang pengalaman. Saya masih kurang jam terbang. Engkau mungkin juga pada saat engkau dikasih tugas. Ya di tempat saya ada beberapa anak PKL, saya sering kasih tugas. Biasanya saya dicolek sama teman kantor saya, kenapa kau kasih tugas itu sama dia? Itu tugas kita pegawai. Saya bilang, kalau saya tidak kasih tugas ini, mereka nggak punya kepercayaan diri untuk melaksanakan tugas. Dan seringkali kita juga sama, kita dikasih tanggung jawab, tetapi dengan berbagai macam dalih, kadang-kadang kita nggak mau ngambil tanggung jawab itu. Sore hari ini, kalau kau kurang percaya diri, kita akan belajar sama-sama, apa solusinya, bagaimana cara memandang diri kita yang benar di hadapan Tuhan. Gideon, dia ragu akan panggilannya. Bahkan mungkin Gideon waktu saat itu dia ngomong gini, ini pasti Tuhan salah orang nih. Harusnya bukan saya. Harusnya bukan saya ini. Ya, kita mungkin pernah jatuh dalam perasaan minder. Dalam perasaan minder dan rendah diri. Mungkin sama seperti Gideon ini. Kita memandang diri kita berbeda dengan cara Tuhan memandang kita. Sehingga pada saat kita diberikan panggilan tugas oleh Tuhan, kita banyak alasan. Ya. Dan ternyata kadang-kadang keminderan kita, rasa tidak percaya diri kita, bahayanya adalah dia bisa mengubur potensi yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Rasa minder kita, rasa tidak percaya diri kita, dia bisa mengubur dalam-dalam apa yang Tuhan sudah berikan. Dan Tuhan mau pakai engkau lebih dan lebih lagi. Tapi karena kita minder, kita kurang percaya diri. Ini bahayanya. Nah, cara kita memandang diri kita ini yang paling penting yang pertama kali. Kita harus melakukan kalibrasi ulang. Makanya saya senang kalau setiap sore engkau datang ke tempat ini. Karena setiap kali kita datang ke tempat ini, hati kita, cara pandang kita selalu dikalibrasi. Ya. Mungkin pernahkah engkau berpikir bahwa kalau engkau percaya diri, engkau tidak memandang rendah dirimu, engkau enggak berpikir rendah tentang dirimu, engkau bisa memiliki, sebenarnya engkau memiliki kecerdasan. Bahkan kau bisa sampai S3 ke negeri Belanda, atau ke Jerman, atau kemanapun. Tapi karena engkau enggak percaya diri, begitu ada tes beasiswa, aduh Kak saya enggak bisa.
Saya tidak bisa ikutin, jangan misalnya. Kak, bahasa Inggris ini sudah bobrok sekali ya, sudah belajar. Kak, saya tidak punya channel. Kamu pakai kekuatan orang dalam. Jangan. Coba. Karena begini, saya mau kasih tahu sore hari ini. Engkau yang harusnya mungkin jadi pemain musik, mungkin tersohor, tetapi karena berkata, Kak, saya ini nggak good looking seperti Kak Sandi Bade. Gitu ya. Saya nggak pede gitu loh. Atau mungkin engkau yang pengen jadi seorang MC atau seorang WL. Kemudian karena badanmu pendek, hitam, kurus lagi, kering lagi. Sorry Vera, bukan nyindir kamu. Ya, gitu ya, kecil gitu ya. Mungkin engkau nggak percaya diri. Atau mungkin engkau yang hidungnya terlalu mancung, tapi ke dalam. Ya, pesek. Engkau nggak percaya diri tampil di depan. Yang Tuhan harusnya mau pakai engkau dengan suaramu untuk bisa memuji nama Tuhan. Tapi karena engkau nggak percaya diri itu kemudian terkubur. Atau mungkin engkau yang dari keluarga yang maaf kata, tidak mampu. Kemudian engkau datang ke tempat ini, teman-temanku bagus-bagusnya pakaiannya, lalu engkau minder, engkau nggak pernah datang lagi ke gereja. Saya mau kasih tahu sore hari ini. Bahaya daripada saat kita memandang rendah diri kita, potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita akan terkubur dalam-dalam. Kesempatan kita untuk meraih berkat Tuhan yang lebih besar. Kesempatan kita untuk meraih kesempatan yang Tuhan siapkan lebih besar. Dia akan terkubur dalam-dalam. Nah, puji Tuhannya di cerita Gideon dia ngambil itu. Ini bahaya yang pertama. Bahaya yang pertama. Engkau kurang menjadi percaya diri. Bahaya yang kedua saya kasih tahu. Bahaya yang kedua. Memikirkan hal yang lebih tinggi. Sebenarnya didasari, ada yang didasari dengan rasa kesombongan. Alias gak rendah hati. Nah, sebelum saya jelaskan ini begini. Kita harus bisa membedakan, memisahkan antara sombong dan memiliki iman. Karena dua hal ini tipis perbedaannya. Yang mana angkuh, yang mana sombong, dengan yang mana memiliki iman. Beriman dan sombong seringkali bedanya tipis. Contoh misalkan, saya beriman 5 tahun lagi. Saya bisa keluar sekolah ke luar negeri. Tapi waktu dia ngomong gitu bahasa Inggris saja, tulisan certain, dia tulisnya certain pakai ly. Ya, harusnya pakai sertai int y, dia tulis certainly gitu ya. Jadi ya. Gitu. Ada seperti itu. Mungkin kau nggak bisa waktu itu belajar bahasa Inggris. Tapi kau punya iman dan kau mau belajar. Ya. Ada perbedaan antara sombong dengan yang namanya iman. Saya mau kasih contoh begini. Yang memiliki iman itu begini. Kalau kita pernah dengar cerita Daud waktu dia melawan Goliat, 1 Samuel 17 ayat 26 sampai 28 begini. Waktu Daud ke medan peperangan, dia bertemu dengan banyak orang Israel, dia ngomong begini. Dia ngomong begini, apakah yang dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Tahu jawabnya Eliab, kakaknya si Daud, dia ngomong begini. Begitu dia dengar perkataannya Daud, dia marah sama Daud. Dia ngomong gini, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Nah, kata kenal sifat pemberani dan kejahatan hatimu, dalam versi lain dikatakan, aku tahu kamu sombong dan angkuh. Tapi waktu itu David punya iman untuk mengalahkan Daud. Apa perbedaannya? Daud punya iman, tapi orang sering menganggap dia sombong. Nah, orang yang punya iman, dia memang tidak punya apa-apa, tapi dia tahu dia mengandalkan Tuhan. Orang yang sombong, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini letak perbedaannya. Di luarnya sama-sama, terlihat seperti sombong. Ya, saya pernah suatu kali di suatu gereja, pendetanya ngomong, kita akan beli tanah, harganya 1,1 miliar. Tahun 2010, 1 hektar. Dan kita akan cicil setiap bulan 100, Masya Allah dalam hati saya. Karena jemaatnya pun tidak sampai 100. Tapi dia berani seperti itu. Saya bilang sombong banget ini orang. Tapi waktu dia ngomong begitu saya merenungkan kembali. Ternyata orang yang punya iman dan orang yang sombong. Perbedaannya terletak bagaimana dia mengandalkan pada siapa dia bergantung. Kalau engkau mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Kalau kau orang bilangin sombong, cuekin aja.
Karena engkau tahu engkau bergantung sama Tuhan. Nah, sore hari ini Daud itu bukan orang yang sombong. Dia tahu dirinya siapa, dia tahu imannya seperti apa. Ya. Makanya orang yang sombong bergantung kepada kekuatannya sendiri. Orang yang memiliki iman, dia tahu Tuhannya siapa dan dia bergantung dengan Tuhannya. Roma 12 ayat 16 berkata begini. Janganlah kamu memikirkan perkara yang tinggi, tetapi arahkan dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Nah, biasanya orang yang pandai cenderung sombong. Bukan berarti orang pandai sudah pasti sombong. Ya, biasanya kesombongan muncul karena pandai. Ya, biasanya sombong ini memang penyakitnya orang pintar. Kalau ada orang bego terus dia sombong, kasih masuk saja ke laut. Karena sudah bodoh, sombong lagi. Begitu kan? Ya. Kalau itu bebal namanya. Kalau sudah sombong, dia nggak mau ini lagi, itu berarti bebal namanya. Sombong ini memang penyakitnya orang pintar. Ini juga penyakit orang yang memiliki pangkat atau jabatan yang tinggi. Contoh, yang berdiri di mimbar ini juga rawan akan kesombongan. Termasuk saya. Ya. Jadi penyakit-penyakit orang sombong itu ada di pimpinan-pimpinan, ada di orang pintar. Itu ya, bukan berarti engkau harus jadi orang bodoh, tidak. Ya. Tetapi engkau harus perhatikan pada saat engkau sudah naik di atas, tetap jaga kerendahan hatimu. Nah, contoh nyata orang yang sombong juga di dalam Alkitab adalah Herodes. Nah, Herodes itu ada banyak, adik-adikku sekalian. Kalau Herodes yang membunuh bayi-bayi di bawah 20 tahun ke bawah, itu namanya Herodes Agung sebutannya. Ya, ada. Kalau Herodes yang memotong kepalanya Yohanes Pembaptis, yang memenggal, itu namanya Herodes Antipas. Nah, ada lagi satu Herodes namanya. Herodes punya banyak banget zaman itu. Macam nama inilah ya, Andi gitu, banyak banget kan. Andi ini, Andi itu, banyak. Ini juga ada Herodes Agung, Herodes Agripa, Herodes Antipas yang sama Yohanes Pembaptis. Nah, terakhir ini ada satu Herodes lagi yang sombongnya juga minta ampun. Namanya Herodes Agripa. Herodes Agripa ini matinya tahu kenapa? Ditampar sama malaikat. Karena dia mengatakan, menyamakan diri dengan Tuhan. Dia ngomong ini suara Allah. Dan dia menerima penghargaan dari manusia supaya diakui sebagai Tuhan. Sombongnya minta ampun. Dia ditampar oleh malaikat, mati saat itu juga. Lalu kemudian dimakan cacing. Nanti baca di kisah Rasul 12, kisah para Rasul 12. Herodes menganggap dan melihat dirinya sama dengan Allah. Seketika itu juga dia mati ditampar malaikat dan matinya dimakan cacing. Herodes orangnya punya jabatan, pangkat tinggi. Rawan akan kesombongan. Nah, jadi gini. Herodes yang ini nih yang mati ditampar, itu adalah cucu dari Herodes Agung. Yang membunuh bayi-bayi waktu Yesus lahir, yang 2 tahun itu dibunuh. Nah, ternyata penyakit ini, penyakit yang namanya kesombongan, kalau kita bedah-bedah lagi, sebenarnya lahir dari yang namanya overthinking. Nah, kenapa saya mau katakan begitu? Herodes Agung ini, dia takut tahtanya, kan dikasih tahu sama orang-orang Majus. Hei orang Majus, kamu ngapain? Ada katanya raja yang baru lahir. Oh begitu ya, kalau gitu kamu pergi kasih tahu raja itu, nanti kasih tahu saya di mana dia tinggal. Ternyata kan orang Majus ini pergi melipir ke tempat yang lain. Nah, apa yang terjadi? Karena takut tahtanya terancam, karena dia dengar raja. Dia takut tahtanya terancam, dia ngapain? Dia bantai semua anak di bawah umur 2 tahun. Nah, karena dia overthinking bahwa tahtanya itu akan terancam. Padahal Yesus bukan menjadi raja, bukan tahta yang seperti dia. Dia menjadi tahta yang lain. Nah ini kenapa? Karena overthinking. Nah orang yang sombong biasanya juga ciri-ciri utamanya adalah overthinking. Orang yang sering khawatir atau cemas. Makanya ini bayangkan Herodes Agripa, dia sombong, kakeknya punya overthinking. Nah berapa banyak kita yang suka juga khawatir atau cemas? Hello? Yang khawatir atau cemas tentang masa depannya, tentang kau nanti mau jadi apa, sudah pasti kau jadi orang. Ya, sudah pasti kau jadi orang. Tapi mungkin dalam hati kita, Tuhan saya nanti mau jadi apa? Perhatikan, setiap kali engkau cemas, sebenarnya di situ engkau sedang meragukan Tuhan dalam hidupmu.
Saya mau kasih ulangi lagi, setiap kali engkau cemas sama masa depanmu, engkau sedang meragukan Tuhan dalam hidupmu. Saya akan kasih tahu kenapa nanti. Karena makanya saya mau kasih tahu gini, orang yang congkak, orang yang sombong, salah satu manifestasinya itu orang yang overthinking. Kedua ekstrim yang tadi, yang pertama itu memikirkan lebih tinggi, membuat kita jadi minder. Yang kedua menjadi kita jadi sombong, sehingga kita menjadi overthinking. Kedua ekstrim ini adalah cara pandang yang salah terhadap diri kita sendiri. Yang mengakibatkan apa? Kalau tidak kita lincah salah, kita memendam segala talenta dan apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Cara kita memandang diri kita sendiri akan menentukan setiap keputusan yang kita buat dalam kehidupan kita. Makanya penting bagi kita sore hari ini. Apa sih solusinya? Supaya kita tidak sombong, tetapi kita juga tidak rendah hati, tidak merasa minder atau lack of confidence. Saya mau kasih tahu begini. Perhatikan baik-baik. Perhatikan ketika Gideon melihat dirinya seperti Tuhan melihat dia. Karena tadi kita tidak belajar tentang Gideon. Bagaimana dia tidak punya, dia betul-betul minder. Dan Tuhan ngomong, kamu jangan minder. Dan Tuhan ngomong, perhatikan kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim 6, nanti dia ngomong begini. Hai Gideon, pahlawan yang perkasa. Disebutkan di sana, dipanggilnya Gideon dengan pahlawan yang perkasa. Lihat ada cara pandang yang berbeda Tuhan memandang diri Gideon dengan Gideon memandang dirinya sendiri. Tuhan memandang Gideon sebagai seorang pahlawan. Nah kita harus melakukan kalibrasi tentang cara kita memandang diri kita. Cara kita memandang diri kita harus sama seperti Allah melihat kita. Baru kita bisa lihat, oh itu dia. Nah saya akan masuk di dalam Injil. Kau perhatikan. Tahukah engkau bahwa 2000 tahun yang lalu, kalau engkau bisa ada di sini, engkau kenal sama Yesus. Dia sudah mati buat engkau dan saya. Artinya engkau sangat berharga di hadapannya. Artinya engkau betul-betul dicintai. Dan saya mau kasih tahu, kalau Tuhan Yesus mau mati buat engkau dan saya 2000 tahun yang lalu, berarti dia mau persiapkan engkau untuk hal yang besar di sana. Dan dia mau pesan sore hari ini untuk engkau dan saya. Saya tahu ada banyak mahasiswa baru. Ada banyak mungkin engkau yang mencari pekerjaan. Engkau mungkin sudah lamar ke sana kemari. Atau mungkin engkau sedang frustrasi dengan masa perkenalan di kampusmu. Bertemu dengan orang-orang yang aneh. Saya mau kasih tahu sore hari ini. Semua masalah itu kalau Tuhan izinkan dalam hidupmu terjadi, dia sudah berkorban 2000 tahun yang lalu. Itu artinya dia mau berbuat sesuatu yang dahsyat buat hidupmu dan hidup saya. Makanya saya mau kasih tahu sore hari ini, jangan pernah memandang dirimu rendah. Ya, kalau Tuhan yang mati buat engkau dan saya, dan dia sampai pertemukan engkau dengan Yesus, dan sampai peduli dengan engkau sampai seperti itu, saya mau kasih tahu. Saya tidak tahu kapan atau bagaimana cara Tuhan mengangkat hidupmu. Mengangkat derajatmu. Tapi itu pasti akan terjadi. Karena kematiannya tidak akan sia-sia di kayu salib sana. Yang setuju katakan amin. Engkau jangan lihat keadaanmu yang sekarang. Karena itu proses dari Tuhan. Proses dari Tuhan untuk mengikis supaya apa? Engkau yang sombong, engkau kembali rendah hati. Engkau yang minder, lack of confidence, engkau kembali percaya diri. Kalau Tuhan menganggap engkau berharga, harusnya itu cukup supaya engkau percaya diri. Apapun tugas yang Tuhan berikan, engkau maju di sana. Sehingga pada saat engkau wawancara kerja, engkau ditanya, agamamu apa? Saya anak Tuhan, saya orang Kristen. Saya percaya sama Yesus. Engkau gak malu menghadap, engkau gak malu mengaku di hadapan orang tentang Yesus. Saya mau kasih tahu sore hari ini. Gideon disebut dengan pahlawan yang gagah berani. Kemenangan Gideon atas rasa mindernya merupakan titik awal kemenangan besar Gideon di kemudian hari. Mungkin saja kemenanganmu sore hari ini terhadap cara pandang dirimu yang terlalu lack of confidence atau minder adalah langkah awal di mana engkau akan meraih kemenangan demi kemenangan. Maka sore hari ini saya mau kasih tahu, mandang dirimu dengan cara pandang Tuhan yang benar.
Gideon kalau bisa 2000 tahun lalu, apalagi engkau dan saya saat ini, yang mana kita sudah kenal Yesus. Yesus yang luar biasa di sana, mati buat engkau dan saya. Supaya apa? Supaya kita melakukan perbuatan yang dahsyat. Makanya persiapkan dirimu. Siapkan dirimu untuk melakukan hal-hal yang dahsyat. Sehingga saat panggilanmu muncul, sehingga saat kesempatan itu muncul dalam dirimu, engkau berani ambil. Engkau gak minder. Karena kesempatan gak selalu datang kedua kalinya. Saya mau ajak anak muda. Kenapa? Umurmu mungkin masih di atas sekitar ya 1/4 abad, 25 tahun. Saat ini. Masih banyak kesempatan di depanmu yang muncul. Buat engkau dan saya. Kalau Tuhan yang Maha Besar itu mau dan bersedia mati buat engkau dan saya. Ada sesuatu hal yang mau Tuhan buat dalam hidupmu. Dalam hidup saya. Kalau dia mau tebus engkau dari kehidupanmu dulu. Mungkin engkau yang punya masa lalu yang kelam. Dia tebus itu di 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Darahnya cukup untuk menebus apa yang engkau lakukan. Di masa depanmu, sekarang dan masa lalumu. Berarti dia mau melakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu. Makanya jangan sampai engkau minder. Jangan sampai engkau kurang percaya diri. Tetapi juga jangan sampai engkau terlalu sombong. Saat engkau menjadi pintar, saat engkau punya jabatan, saat engkau punya pangkat, ingat, tetap rendah hati. Stay low. Ya, karena Tuhan menentang orang yang congkak dan dia mengangkat orang yang rendah hati. Ada sebuah cerita yang menarik. Suatu kali ada seseorang yang membeli lukisan. Dia meminta dibuatkan lukisan oleh seorang pelukis. Ya, waktu dibikinkan lukisan, sudah jadi, kemudian dia bawa pulang, dia pajang. Waktu dia pajang, dia selalu merasa bahwa lukisan ini ada yang kurang. Jadi setiap kali dia pasang di ruang tamu, setiap kali dia lewat di ruang tamu, dia merasa, aduh gimana ya, ada yang kurang dengan lukisan ini. Ada yang kurang. Dia punya, kurang lah. Nah suatu kali, ada acara di rumahnya. Dia mengundang beberapa orang, salah satu orang yang diundang ternyata adalah seorang pelukis terkenal. Pelukis terkenal ini sudah berbagai macam karya lukisan dia bikin. Dan dia hasilkan. Waktu dia lihat lukisan itu, dia ke ruang tamu, dia mengikuti acaranya yang punya rumah. Kemudian dia tertegun lama di lukisan itu, dia ngomong begini. Dia ngangguk-ngangguk. Terus kemudian sang punya rumah kebetulan lewat, dia datang. Oh maaf Pak, ini memang, aduh lukisannya agak kurang bagus. Agak kurang menarik. Lalu sang pelukis yang terkenal ini dia ngomong, enggak. Lukisan ini bagus banget. Lukisan ini punya karakter tersendiri. Lukisan ini masterpiece menurut dia. Kemudian dia kaget, yang punya rumah. Oh, begitu ya. Semenjak saat itu, dia lihat lukisan itu sambil tersenyum. Setiap dia lewat dia tersenyum. Tahu apa? Seringkali kita itu seperti orang yang punya rumah. Memandang diri kita dengan banyak kekurangan. Tapi kamu tahu nggak? Tuhan kita, Tuhan Yesus, pencipta kita, masterpiece kita. Dia memandang kita dengan hal yang benar. Engkau masterpiece di hadapanku. Engkau luar biasa di hadapanku. Aku mau pakai engkau lebih dan lebih lagi. Kadang-kadang cara pandang kita lah yang bermasalah terhadap diri kita sendiri. Yang membuat kita menjadi katak dalam tempurung. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak mau ngapa-ngapain. Akhirnya apa? Useless. Akhirnya apa? Potensi yang Tuhan berikan dalam diri kita, yang sudah Tuhan tabur dalam diri kita, sama sekali nggak terpakai. Sore hari ini, Tuhan mau ngomong di dalam hatimu, dalam hati saya juga. Ada sesuatu yang Tuhan siapkan besar buat engkau dan saya. Ada sesuatu yang Tuhan mau jadikan engkau tanda-tanda yang ajaib. Buat orang sekitarmu. Mungkin engkau nggak jadi presiden. Karena kalau di sini semua jadi presiden, negara-negara mana aja saya lupa nanti ya. Nggak mungkin. Tapi saya yakin, mungkin entah nanti suatu saat di tempat kerjamu, engkau menjadi pemimpin di sana. Atau mungkin ada yang jadi lurah, ada yang jadi camat. Ngomong-ngomong, Anda tahu, seharian kita di BTP ini tidak mati lampu. Tempat lain mati lampu. Saya sudah saksikan tadi pagi. Tahu apa yang terjadi? Ini pekerjaan seorang lurah. Loh, iya. Saya mau saksikan begini ya.
Jadi saya sudah bilang sama Pak Peter ini saya takut besok mati lampu ini. Karena pemadaman itu jam 10 sampai jam 1, jam 1 sampai jam 4, jam 4 sampai jam 8. Jam 7 atau jam 8. 3 jam. Saya khawatir bagaimana seandainya mati lampu waktu kita jam ibadah. 3 hari yang lalu saya mencoba mencari-cari tahu. Di grup-grup SMA saya kan SMA-nya SMK Telkom. Ada beberapa teman yang kerja di PLN. Brother tolong dong jadwal pemadaman. Nggak bisa nanti hari H baru ketahuan. Oke. Saya iseng sama Pak Lurah di sini. Pak, Bapak tahu nggak info tentang pemadaman? Kenapa Pak? Begini Pak, saya ada acara jadi jam 9 sampai jam 11. Lalu sorenya jam 5 sampai jam 7. Nah, siapa yang masih ingat kita Gold City pernah mati lampu jam 5. Mati lampu, orang mau ibadah jam 5 mati lampu. Akhirnya ibadah kita menurunkan jam 7. Saya takut kejadian itu lagi terjadi, tapi untungnya waktu kejadian jam 7 itu, lawatan Tuhan luar biasa. Jadi orang yang datang menunggu, gak ada satupun yang pulang. Nah itu awal kebangkitan Gold City mungkin. Serius, gak ada orang yang pulang, orang nunggu semua di bawah, jam 5 sampai 2 jam nunggu. Sampai keringetan. Jam 7 kita mulai ibadah, lawatan Tuhan dahsyat. Karena semuanya rindu ketemu sama Tuhan. Nah singkat cerita, dia bilang begini Pak Lurah ngomong begini. Begini Pak, Bapak jam berapa saja yang gak mau diganggu? Ya jam itulah pokoknya saya sudah kasih tahu. Oh gampang Pak, saya punya adik yang ngatur jadwal. Loh serius? Nah kan kita kan gak percaya. Mana bisa Pak Lurah ngatur sepelen segede gitu kan. Saya coba tadi pagi, Pak ini keluar jadwal. Ternyata di BTP itu Pak, matinya jam 10 sampai jam 1. Bagaimana Pak? Oh tunggu dulu sebentar, saya tanya dulu. Enggak katanya Pak digeser ke jam 1. Nah tadi saya sudah bilang sama teman-teman yang datang, nanti jam 1 mati lampu. Enggak mati juga. Saya komplain lagi sama Pak Lurah. Ini mati lampu, enggak mati lampu. Bagaimana? Nanti jangan sampai jam 4 mati lampu. Ternyata sampai sekarang belum mati lampu. Dahsyat Pak Lurah itu. Ya. Makanya siapa tahu engkau jadi Pak Lurah. Jangan memandang rendah dirimu. Ya. Pak Lurah aja bisa ngatur PLN. Luar biasa. Ya. Saya itu sampai terkagum-kagum sama beliau. Akhirnya saya tadi ada anak basar jualan ayam, saya beli 2 pasang buat beliau. Kan gitu. Saya beli 2 bungkus buat beliau bawa pulang. Karena saya merasa terbantu. Dan kita puji Tuhan, kita diizinkan sama Tuhan beribadah di tempat ini. Dengan segala fasilitas yang ada. Karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Ya. Siapa tahu, jangan memandang rendah itu. Engkau lurah tapi berdampak besar buat kebaktian di tempat ini kan. Siapa tahu engkau jadi lurah, camat. Jangan memandang rendah dirimu. Kalau engkau mau dipakai Tuhan luar biasa, mulai sekarang bangun kepercayaan dirimu. Percayalah bahwa Tuhan menebus engkau tidak dengan sia-sia. Kalau dia berani menebus engkau dan saya, ada rencana yang besar. Yang setuju katakan amin. Pemain musik saya panggil ke depan. Jadi sekarang, saya mau semua engkau tutup Alkitabmu, engkau tutup matamu. Coba engkau taruh tanganmu di dada dan katakan pada dirimu sendiri. Aku berharga karena Kristus memandangku berharga. Ngomong 3, 2, 1. Aku berharga karena Kristus memandangku berharga. Harga diri kita sebagai orang percaya itu senilai dengan kematian Yesus 2000 tahun lalu di kayu salib. Karena itulah Yesus Kristus rela mati buat kita karena dia mau ciptakan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Dia mau pakai engkau lebih dan lebih lagi. Buang jauh-jauh rasa mindermu. Buang jauh-jauh rasa ketidakmampuanmu. Buang jauh-jauh kekhawatiranmu dari hasil overthinkmu. Karena kalau Tuhan Allah mau memakai hidupmu, tidak ada yang mustahil dalam kehidupannya. Engkau ngomong dalam hatimu, aku berharga. Karena Kristus memandangku berharga. Engkau tetap dalam sikap menyembah di hadapan Tuhan. Tetap dalam sikap menyembah. Kita akan angkat pujian. Yesus engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah
menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Naikkan pujian ini tetap dalam sikap penyembah dengan segenap hati dan jiwa. Dengan segenap hati dan jiwaku datang padamu dalam kerinduan. Nantikan kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan sungguh-sungguh katakan, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Katakan dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. dan semakin lagi katakan, Yesus, Engkaulah. Yesus, amin. Yes. Mari kau bangkit berdiri, tetap dalam sikap penyembah sambil angkat tanganmu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin. Yesus, Engkaulah. Yesus,
Kematian Tuhan Yesus menjadikan kita semakin indah karena kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Sore hari ini mungkin engkau ada yang merasa minder dengan kehidupanmu. Ada yang merasa minder dengan latar belakang keluargamu. Mungkin ada engkau yang merasa minder dengan tingkat pendidikanmu. Saya mau ngomong, Tuhan gak ngukur itu semua. Kalau Tuhan Yesus mau mati buat engkau dan saya, itu sudah cukup menandakan engkau berharga. Engkau luar biasa dan engkau siap dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu sore hari ini, kalau engkau datang ke tempat ini itu bukan suatu kebetulan. Itu Tuhan mau berbicara kepadamu. Ayo, engkau berharga di mataku. Mulai sekarang bangun kepercayaan dirimu. Tinggalkan rasa mindermu. Karena Tuhan mau pakai engkau lebih dan lebih lagi. Keputusan ada di tanganmu. Saat engkau mau meninggalkan cara-cara berpikirmu yang lama, engkau mau dibaharui. Engkau mau dikalibrasi ulang. Engkau mau agar cara pandang Tuhan menjadi cara pandangmu. Sehingga dalam hidupmu engkau akan menjadi tanda-tanda heran dan dahsyat. Mari kau ngaku di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau sore hari ini. Kami mau Tuhan sore hari ini. Kami mau meninggalkan rasa ketidakpercayaan kami. Rasa tidak percaya diri kami meninggalkan Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami percaya tubuh dan darah Yesus mampu dan membuktikan bahwa kami berharga di hadapan-Mu. Amin. Mari sembah Tuhan. Amin. Naikkan suaramu. Sembah Dia yang sudah berkorban untukmu. Sembah Dia yang menjadikan engkau sangat berharga di hadapan-Nya. Amin. Memandang salibnya. Angkat suaramu, sembah Dia. Haleluya. Amin. Yes, haleluya. Pandang salibnya. Pandang salibnya setiap kali engkau gak merasa berharga. Pandang salibnya, pandang pengorbanannya.
Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, setulus karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Katakan jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. jadikan aku indah yang kau pandang mulia, di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia taat dan setia kepadamu. kepadamu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kami mau taat dan setia Tuhan, memenuhi setiap panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan menanggalkan seluruh rasa minder kami, overthink kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena setiap kami yakin bahwa pengorbanan-Mu cukup untuk mengatakan kami sungguh sangat berharga di hadapan-Mu. Ajari kami Tuhan, menggali potensi yang ada dalam diri kami lebih dan lebih lagi. Biar kami menjadi alat buat kebesaran-Mu, kebesaran nama-Mu di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah firman itu terus hidup di dalam hati jemaat-Mu yang datang sore hari ini. Biar firman itu mereka hidupi dan firman itu menjadi hidup dalam kehidupan mereka. Sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang siap menjadi pelaku firman, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Teman-teman diberkati oleh firman Tuhan, boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan. Teman-teman, saat ini kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita boleh siapkan persembahan kita. Sebelum itu kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami bersyukur untuk setiap firman yang Engkau telah perdengarkan kepada kami Tuhan. Biarkanlah firman itu hidup terus dalam hati kami. Biarkanlah kami terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Saat ini Bapa, kami akan memberikan persembahan suci, kuduskan persembahan kami Tuhan. Biarkanlah menjadi alat untuk pelebaran firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami siap memberikan yang terbaik Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan yang sudah memberikan persembahan, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Boleh sambil bertepuk tangan sama-sama kita katakan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Oh, sana Kau menanti untuk bawaku lagi sekutu dalam damai yang sejati. Mari dengan segenap hatimu katakan. Oh, ku damba hatiku. Oh, inilah hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku takut akan kebaikan-Mu dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari dengan segenap hatimu katakan. Hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku takut akan kebaikan-Mu dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan info untuk sepekan. Dipersilakan. The next melding. Kayak orang linglung. Aku samparin kah? Ayo. Sekali ngajak. Ayo. Bro. Kak mau kemana? Bingung juga sih kamu kemana. Mau sama Kok teman-teman, sendirian, Kak? tapi teman-teman Enggak Kak, awalnya mau sama teman-teman, tapi teman-temanku semua pada batal. Yaudah Kak, satu aja di sini.
Sebelumnya makasih ya Kak udah diizinkan untuk istirahat di sini. Santai aja kali Kak. Oh ya, kita belum kenal dari tadi. Nama Kak siapa ya? Nama aku Hizkia. Saya Isya. Saya Hari. Haris. Hari. 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 Oh ya. Jadi kita keanakan retret Pada tanggal 28, 29, dan 30 September di Malino. Di sana kita akan berfellowship bersama, bermain games dan masih berkegiatan seru lainnya. Nah, tema retret kita pada kali ini adalah The Power of Unity. Untuk pendaftarannya kalian bisa scan barcode di bawah ini. Dan jika terdapat kendala dalam hal administrasi, silakan hubungi nomor di bawah ini. Nah Kak, daripada ditinggalin lagi, Mending join bareng kita aja. Wah, ide bagus tuh. Boleh minta kontaknya nggak? Boleh banget. Halo Kak, namanya siapa? Nama saya Abi. Cici. Udah berapa kali sih Kakak datang ke Gold Sisi? Sudah gimana kegiatan Kak? Baru 2 kali ini sih. Ya 2 kali. Gimana kegiatan hari ini menurut Kakak? Sangat luar biasa. Kedepannya harus lebih maju terus. Kegiatan hari ini luar biasa keren, kreatif dan luar biasa banget. Kegiatan hari ini seru, banyak games-games yang asik dan banyak teman-teman baru yang saya kenal di sini. Kegiatan hari ini seru banget. Tentunya kita juga cocok banget untuk anak muda yang cari komunitas, apalagi komunitas Kristen. Tentunya kita juga dapat snack. Ditunggu banget kegiatan ini lagi dan lagi. Saya pun begitu, menurut saya kayak sangat seru, menambah teman dan bisa menambah relasi-relasi gitu kan. Oke, makasih Kak. Oke, terima kasih waktunya Kak. Terima kasih ya. Makasih Kak. Ya, sampai jumpa. Oke, saya tidak mengerti itu gimmicknya seperti apa, cuman ya pengumuman yang pertama, yang tambahan ini yang penting. Nah di belakang kursi sudah ada formulir untuk pendaftaran retret. Silakan daftar dulu, daftarnya gratis, berangkatnya yang baru bayar. Ya, gini, ada biaya untuk investasi atau semacam registrasi yaitu 100.000, tetapi silakan daftar dulu, daftar tidak ditagih dulu biaya pembayaran. Silakan daftar karena dengan 100.000 itu kita sudah dapatkan kaos Gold Sisi, lalu kemudian kita dapatkan akomodasi, transportasi dan konsumsi di sana selama 3 hari 2 malam. Gitu ya, dengan 100.000. Gitu. Nah nanti di sana apa yang akan kita lakukan, salah satunya keseruan yang tadi. Nah ini kaosnya ini, bagus ini, coba lihat baliknya belakangnya. Nah kan gitu kan, ada. Jadi 100.000 itu sudah angka yang sangat-sangat masuk akal dan saya yakin tidak akan memberatkan dengan segala macam benefit yang diberikan. Oleh karena itu daftar sekarang, scan barcode yang ada di belakang kursi. Nanti teman-teman kalau ada yang, Kak saya enggak tahu pakai handphone, nah silakan nanti sama di belakang, ada teman-teman di belakang, ada Vero di sana, ada ini siapa tahu ada yang ternyata pelintas waktu, datang dari tahun 50, ketemu handphone nggak ngerti. Ya, kan gitu. Nah, bisa aja gitu ya. Nah itu yang pertama, jangan lupa ikut retretnya. Karena keseruan dan komunitas itu terbangun melalui kebersamaan. Yang setuju katakan amin. Nah engkau yang baru pertama kali datang, selamat datang di komunitas Generation of Light Community Church. Ini sebuah gereja komunitas di mana kita dapat berkomunitas dengan sehat, bertumbuh dengan sehat. Karena gereja kita di tempat ini punya program yang namanya menjadi gereja yang sehat.
Sehat dari sisi keuangan, sehat dari sisi pengajaran, sehat dari sisi interaksi sosial. Jadi kita menjadi gereja yang sehat. Yang setuju katakan amin. Engkau juga akan bertumbuh sehat di sini. Sehat jasmani dan rohani. Rohaninya apa? Firman Tuhan, puji-pujian. Jasmaninya apa? Nanti setelah ini kita buktikan di bawah kan gitu. Jasmaninya. Jadi nggak cuma rohani tapi jasmani juga. Nah itu. Jadi ikut retret. Saya pastikan akan menarik dan akan sangat-sangat membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, sekarang scan barcode-nya silakan. Kalau ada yang kesulitan masalah biaya atau registrasi silakan japri ke saya. Nomor saya ada di Google Maps. Ya, jadi saya yang sering membalas Google Maps itu. Atau silakan ngomong sama Kak Veronica di belakang. Sekarang saya panggil kakak. Kak Veronica di belakang, ada juga Kak Yusrin di belakang, ada Kak Sandi Badi yang di belakang tuh, gitu ya. Jadi silakan ngomong sama mereka, Kak saya ada kesulitan, mohon dibantu, nanti kita pasti akan bantu. Ya, jadi jangan sampai hanya gara-gara permasalahan registrasi engkau nggak ikut di dalam retret yang kita sudah adakan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jangan lupa kita hari Kamis. Nah, hari Selasa biasanya kita ada komsel, sama hari Rabu kita biasanya ada training vokal. Kali ini ditiadakan. Dan semuanya, saya harap semuanya yang hadir sore hari ini kita datang. Jadi ada misionaris dari Korea, ini Ajusi. Ya, Ajusi tahu ya Ajusi ya. Namanya Ajusi Geof Yun. Gitu. Ini pendeta dari Korea Selatan, sudah pasti bukan opa-opa kalau dari mukanya kan gitu kan. Jadi sudah pasti Ajusi. Itu. Nah, dia akan melayani di tempat kita hari Kamis jam 7 malam. Dia pastikan datang karena kita akan bersama-sama dengan teman-teman dari GAMKI dan GMKI untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Jadi nanti akan ramai di tempat ini. Kira-kira ya 20.000 orang. Gitu ya, amin. Gitu ya. Kira 20.000 orang nanti di sini. Jadi pastikan kita sendiri sebagai tuan rumah, engkau hadir. Makanya coba lihat kanan kirimu bilang, woi hadir kok nah. Kalau colek dulu kanan kirimu bilang hadir kok. Gitu ya. Nanti kita akan sama-sama hadir hari Kamis. Jadi hari Rabunya nanti akan latihan, jadi tidak ada training vokal. Hari Selasanya yang komsel gabungan akan digabungkan ke sini semua. Nah tempat ini, ruangannya ini juga akan dipakai sama teman-teman dari Poltek Ujung Pandang. Jadi hari Kamis kita sama-sama akan ibadah. Nah yang penting lagi yang kedua, di KKR ini saya harapkan kita semua datang karena KKR ini akan memberkati kita. Karena certainty in uncertainty. Jadi ya kita ketidakpastian, ya kepastian di dalam ketidakpastian. Nah gitu ya. Jadi silakan datang, nanti kita datang di tempat ini kita akan diberkati. Pagi ini pelayanan di Rock ya? Benar? Ini? Iya benar ya, sudah. Ya, jadi orangnya sudah datang, ajusinya sudah datang. Gitu. Nanti kita akan berjumpa bersama-sama hari Kamis di tempat ini. Oke, nah buat yang baru pertama kali hadir, saya mengucapkan selamat datang. Kalau pertama kali hadir di sini mungkin merasa sebagai tamu, tapi coba hadir yang kedua, pasti Anda menjadi keluarga di tempat ini. Amin. Gitu ya. Nah, yang berikutnya lagi, saya mengucapkan selamat kepada Sandi Badi. Mana Sandi Badi? Karena rilis album keduanya sudah keluar. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi perlu saya tunjukin gak orangnya yang mana? Coba berdiri dulu di belakang. Yang berdiri dulu. Nah itu kan gelap sekali ya. Nah, itu. Jadi dia sudah mengeluarkan single album yang kedua. Jadi ini calon artis dari tempat kita. Gitu, dari sisi fisik dan ini sudah mendukung. Tinggal tunggu aja lah. Ya, yang mau mengorbitkan. Gitu. Tapi saya yakin Tuhan Yesus pasti akan orbitkan. Yang penting berkarya terus. Nah kita teman-teman di sini kita ajak semuanya untuk terus berkarya. Kak saya karya saya fashion show, so boleh silakan. Engkau bikin di sini pakaian-pakaian singer-singer sini kan, gitu siapa tahu ada yang modelnya kayak kapal naik ke atas, nah, silakan. Gitu ya, misalkan suka mode, Pak saya dari perkapalan, Universitas Perkapalan, tapi saya suka mode. Nah siapa tahu kan ketemu anak perkapalan dengan modenya, siapa tahu tiba-tiba jadi Titanic. Model bajunya Titanic, itu bisa jadi. Gitu. Jadi di sini tempat kita untuk berkarya, bagi teman-teman semua yang mau pelayanan boleh silakan. Ada pelayanan-pelayanan di sini yang tersedia banyak sekali. Silakan hubungi nanti Kak J atau saya di belakang, Kak saya rindu pelayanan sebagai singer. Apa persyaratannya? Nggak ada macam-macam kok. Engkau ikut saja latihan vokal. Karena kan biasanya kan vokalnya bagus. Jadi latihan vokal itu bukan supaya ketahuan suara lu jelek atau enggak, bukan. Justru supaya kita melatih diri kita. Karena singer-singer sini sebelum mereka menyanyi, mereka tuh ada pemanasan mulut yang gitu-gitulah, yang mulutnya dimencong-mencongin kanan kiri gitulah. Jadi mereka harus seperti itu. Nah, ikut training itu supaya pada saat nanti mau pelayanan kita bisa berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, kalau mau pelayanan keyboard, drum bass, musik silakan ngomong sama saya. Nanti kita akan siapkan. Kak saya cuma bisanya pelayanan sore, silakan enggak ada masalah.
engkau boleh pelayanan di tempat ini. Persyaratannya apa? Ikut saja latihan, yang pasti ya. Nanti ngomong sama kita di tempat ini, kita pasti berikan kesempatan untuk kita sama-sama bertumbuh. Jadi gereja ini adalah sebuah gereja komunitas tempat kita bisa mengapresiasi, mengekspresikan seluruh talenta yang Tuhan beri buat kita. Ya, jadi Kak, biasanya di tempat lain, terutama karismatik, ada syaratnya baptisan selam. Nah, kalau di tempat saya khusus tidak. Kak, saya sudah dipercik, ngapain berubah di baptisan selam, Kak? Ya nggak usah kalau cuma mau pelayanan gitu ya. Silahkan kalau mau pelayanan gitu. Nah, mungkin itu saja pengumuman dari saya. Dari ini nggak ada jualan di bawah ya. Belum sampai jualan organ tubuh. Ternyata ada jualan ginjal karena kurang dana kan gitu. Gitu ya, nggak mungkin lah dalam nama Tuhan Yesus nggak ada yang jualan gitu ya. Siapa ada, Kak saya ada kreatif apa, jualan ginjal, itu langsung tertutupi semuanya biaya ini ya. Gitu. Oke, paling itu dari saya. Saya kembalikan lagi, sorry. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Ku
bersyukur untuk kesempatan sore hari ini kami bisa duduk menikmati hadirat Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk lawatan-Mu sore hari ini. Kami benar-benar diberkati Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sore hari ini sebelum kami berpisah dari tempat ini Tuhan, kami percaya kami semua telah dikuatkan oleh Tuhan. Kami telah dibekali oleh firman Tuhan yang begitu luar biasa sore hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Tanamkan firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Agar supaya Tuhan kemanapun kaki kami melangkah, kami tetap merenungkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sore hari ini Tuhan mau berdoa untuk teman-teman yang telah ambil bagian dalam pelayanan. Biarlah Tuhan Engkau berkati apapun bagian pelayanan yang mereka ambil Tuhan. Apapun itu biarlah Tuhan tetap memberikan mereka, menggantikan dengan sukacita, memberkati, urapi setiap talenta yang telah mereka Tuhan Yesus pakai sore hari untuk melayani Tuhan. Makasih Bapa yang baik. Kau juga mengurapi hamba-Mu yang telah menjadi penyambung lidah-Mu sore hari ini Tuhan. Biar Engkau terus mengurapi dengan urapan baru Tuhan. Setiap perkataan, kalimat yang keluar benar-benar berasal dari isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Pakai kami semua Tuhan untuk menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Baik kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang pelayanan di mimbar. Bahkan di belakang kamera, bahkan jemaat-Mu Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang datang sore hari ini. Pakai kami semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk kami semua Tuhan yang dalam bangku pendidikan Tuhan, apapun Tuhan status kami, bahkan mungkin yang sudah bekerja Tuhan, biar Tuhan Yesus kami ditempatkan dimanapun itu Tuhan, kami tetap mau menjadi saksi-Mu Tuhan, kami tetap mau menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami dimanapun mereka berada Tuhan, yang jauh, yang dekat Tuhan, Engkau tetap memberkati, Engkau Tuhan Yesus berkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka, apapun status pekerjaan orang tua kami biar diberkati oleh Tuhan. Makasih Bapa, kami mau berdoa juga buat teman-teman kami yang hari ini mungkin belum sempat hadir karena berhalangan, mungkin karena sakit atau mungkin mengalami pergumulan yang berat. Biar Engkaulah Tuhan yang campur tangan, Engkau yang sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Agar lain kesempatan kami boleh sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami bawa di bawah kaki salib-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang mengerjakan pemulihan hari demi hari. Bangsa dan negara kami percaya ada di dalam hatinya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada di bangsa Indonesia ini bukan secara kebetulan. Tapi kami percaya Tuhan, kami menjadi pilar-pilar doa untuk bangsa kami ini Tuhan. Pakai anak-anak-Mu di bagian pemerintahan Tuhan. Biar mereka mengerjakan tanggung jawab mereka dengan penuh rasa tanggung jawab dan takut dan hormat akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berdoa untuk rencana kami, setiap jadwal-jadwal ibadah di sepanjang minggu ini Tuhan, biarlah berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Biar Engkau hadir di setiap kegiatan kami, apapun itu Tuhan, mengurapi setiap jemaat Tuhan yang hadir. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga tetap berdoa Tuhan untuk jiwa-jiwa di sekeliling kami yang mungkin Tuhan belum tahu ada gereja di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, agar mereka boleh mengetahui Tuhan bahwa di BTP ini ada gereja, dan kami boleh sama-sama di tempat ini merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh sama-sama bertumbuh di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kehadiran Tuhan di sore hari ini. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Kami percaya saat kami datang dalam keadaan sakit Engkau telah sembuhkan kami. Dalam keadaan lemah Engkau telah kuatkan kami. Dalam keadaan yang mungkin khawatir tentang masa depan kami, Engkau telah memberikan jawabannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami Tuhan. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dengan doa yang telah Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Salah kepada kami, dan janganlah memasukkan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kau angkat kedua tanganmu, terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Kristus Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau sukacita dan damai sejahtera. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menyebut kita di awan-awan. Engkau yang sudah percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk bersatu sejenak. Dan setelah saat bertudusnya kita akan berfoto bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.
maju ke depan teman-teman untuk kita berfoto bersama. Ayo kita maju ke depan untuk kita foto bersama. Menciptakan kasih-Mu, ajakku berdiam dekat di hati. Ayo teman-teman boleh ambil tempat ke depan. Ayo kita maju ke depan semuanya. Semuanya maju ke depan. Ayo. Ayo kita foto bersama maju ke depan. Semuanya, semuanya. Oke, maju ke depan. Kita akan berfoto bersama. Semuanya maju. Oke, ada baris di belakang. Virgi, biasanya kau ngelosor di bawah? Ada itu Kesia. Ayo di bawah yuk. Oh iya ya, ikut mau ke bering. Oke, di barisan atas masih bisa. Di atas ini masih bisa, naik aja. Nah, semuanya. Ayo semuanya. Nah, di atas sini masih bisa. Nah, boleh duduk yang nggak pakai rok atau pakai dress. Oke. Dokumentasi. Handphoneku ya. Nih. Yori. Ayo. Yori S. Mau kemana sih? Udah ini aja. Oke. Pakai 0,5 boleh. Oke. Lima semuanya 5. Yeah. Oke, Kyowo gaya Kyowo. Gimana sih ini? Oke, luar biasa. Kyowo style. Nah, yang pasangan gitu dong. Oke, terima kasih. Jangan langsung pulang. Di bawah ada fellowship. Ya, fellowshipnya itu kita makan-makan. Jadi jangan cepat pulang. Kita ngobrol-ngobrol dulu di bawah, saling kenal satu dengan yang lain. Siapa saja ke bawah dulu ya. Yuk kita di bawah dulu, tolong yang di bawah tolong diajakin ke masuk ruangan. Ya, jangan pulang dulu semuanya, jangan pulang dulu.